Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, terus saja terulang permasalahan kaum muslimin yang sama di setiap akhir tahun Masehi atau Miladi. Yaitu mereka ramai-ramai merayakan tahun baru Masehi. Dan ini saudaraku seiman adalah sesuatu yang disayangkan sekali, dan harusnya setiap dai, ulama tidak pernah berhenti untuk menjelaskan ini kepada kaum muslimin, karena hal ini berhubungan dengan masalah banyak hal. Yang pertama, berhubungan dengan masalah sisi agamanya. Dari sisi agama ini paling sedikit ada 4 hal yang harus kita perhatikan. Berhubungan dengan masalah akidah Anda. Akidah adalah prinsip dasar seorang muslim yang dia harus hidup mati untuk itu. Dalam akidah kita, baginda Nabi SAW bersabda, "Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Dan ini Nabi SAW fokuskan hadits ini untuk orang-orang muslim yang mengikuti orang non-muslim. Seperti itulah. Apakah Anda berpikir di zaman Nabi SAW orang-orang Nasrani tidak merayakan tahun baru? Sudah, mereka merayakan itu. Mereka merayakan di istana-istana kaisar mereka. Mereka merayakan di jalan-jalan mereka. Mereka menjadikan sebagai acara ritual. Anda kalau tanya orang Nasrani sekarang, apakah tahun baru itu adalah acara ritual? Mereka akan mengatakan iya tentunya. Mereka akan mengatakan iya, itu adalah ritual, gitu kan. Nah, kita tidak boleh mengikuti ritual mereka. Apakah sudah sampai kepada Anda, pernah ada orang Mekah, kafir Mekah, datang bernegosiasi dengan Nabi SAW, lalu berkata, "Wahai Muhammad, kita bagi 2 aja Mekah nih. Setengah buat kamu, sehari buat kamu, sehari buat kami." Maksudnya ayo deh, kita toleransi lah, gitu kan. Kamu ikut ibadah kami sehari, semua yang kami lakukan, kamu ucapkan selamat buat kami, kamu ikut-ikutan, pokoknya ayo kita saling dukung, dan kami pun mengikuti ritual kamu sehari. Apa jawaban Nabi SAW? Oke, karena kita bahas toleransi? Enggak. Kata Nabi SAW, enggak bisa. Baik, sehari buat kami, sampai pada tingkat orang kafir Quraisy mengatakan, dan seumur hidup buat kamu. Kalau dipikir secara akal sehat teman-teman sekalian, apa sulitnya Nabi SAW mengajak para sahabat, waktu itu jumlahnya juga masih sedikit di Mekah. 13 tahun Nabi SAW berdakwah, itu yang masuk Islam 153 orang. 73, ya 83-nya itu hijrah ke Ethiopia bersama Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ajma'in, dan 70-nya tinggal bersama Nabi SAW. Jadi cuma 70 orang waktu itu. Ruginya apa ngikutin? Toh akhirnya bisa didukung oleh orang-orang kafir Quraisy, karena mereka pada saat itu bukan lagi minta Nabi SAW meninggalkan agamanya, tapi ya udah deh kita toleransi yuk. Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Lalu pada saat itu teman-teman sekalian, turun firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim," di depan Ka'bah, di hadapan Nabi SAW, dan Nabi langsung sampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. "Qul ya ayyuhal kafirun," katakan hai Muhammad kepada orang-orang kafir itu, "La a'budu ma ta'budun," saya tidak akan pernah sembah mengikuti ritual-ritual kamu. "Wala antum abiduna ma'bud," dan kalian pun tidak usah ikuti ritual-ritual kami. Kita sekarang nggak butuh orang kafir. Ayo ramaikan masjid yuk hari Jumat. Kita nggak butuh, umat Islam sudah ramai dan memang tidak butuh untuk itu. Kita nggak masalah kok kalau mereka tidak ikut Idul Fitri, Idul Adha kita. Maka hal yang sama, mereka pun sekarang teman-teman sekalian, kalau kita nggak ngerayakan, mereka nggak ada masalah. Mereka bukan satu hal yang harus, ya, dengan bahasa toleransi, mereka pun tidak ada masalah kalau kita nggak ikut. Lalu Allah ulang, "Wala ana abidum ma'abadtum," saya pun tidak akan pernah ikut-ikutan apa yang kalian sembah itu. "Wala antum abiduna ma'bud," dan juga
kalian tidak usah ikut-ikutan ritual kami, ya. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian, untuk kami agama kami. Jadi jelas sekali gitu ya. Bagaimana ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, tidak boleh mengikuti acara ritual mereka. Itu merusak akidah Anda. Tidak boleh, saudaraku seiman. Jadi ini bukan hanya sekedar mengisi liburan, bukan. Ini ada hubungannya sama ritual. Dari sisi yang lain adalah fikihnya. Anda mubazir, buang waktu kosong, semalaman begadang. Anda juga buang uang bensin ya, di jalan. Mubazir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala membahasakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu rabbi kafura. Sesungguhnya orang mubadzir adalah saudaranya syaitan. Syaitan musuh Allah dan akan musuh orang-orang beriman dan akan masuk ke dalam neraka. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu membuang-buang hartanya bukan pada tempatnya atau pada kemaksiatan, gitu kan? Maka saudara syaitan, dan syaitan kufur kepada Tuhannya. Apa kata Nabi SAW? Tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. 4 hal ini ditanya. Salah satunya adalah hartanya. Dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Apakah Anda siap menjawab itu, teman-teman sekalian? Harta itu dibagi 4 oleh para ulama. Yang paling pertama, yang paling berkah dan paling baik. Dan saya berharap semoga Allah SWT catatkan itu, dan teman-teman semua yang mengikuti acara kita ini, seluruh muslimin pun tidak terkecuali, kita berharap mendapatkan sumber halal dikeluarkan pada yang halal. Misal, hasil gaji, bisnis, halal semuanya, kita keluarkan untuk pembangunan masjid, rumah anak yatim, bakti sama orang tua. Kita lakukan semua itu. Kemudian yang kedua,